Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya bersama saya Agus Herianasari Tambunan. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Kompetensi dasar bahasa Indonesia tema 1 subtema 1 yaitu yang pertama 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan. Yang kedua mengisi peta pikiran yang disediakan. Yang ketiga mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Kita mulai di pembelajaran pertama tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. Yang ketiga, simpulan, kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Dalam teks laporan pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Untuk tentang ide pokok, anak-anak Miss pasti sudah paham semuanya bagaimana cara menentukan ide pokok. Sekarang perhatikan contoh berikut. Silakan dibaca. Jadi, ide pokoknya di sini adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Ide pokoknya terdapat pada kalimat utama yang berada di awal kalimat, yaitu di kalimat awal. Sekarang lihat soal ayo berlatih halaman 3. Silakan dibaca paragraf 1-nya. Ide pokok pada paragraf 1 ini adalah Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tanaman singkong. Ide pokoknya terdapat pada kalimat utama yaitu di awal kalimat. Lalu informasi penting yang didapati pada paragraf 1 ini yaitu sebelum Dedi membuat laporan hasil pengamatan, Dedi harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Atau bisa aja kita buat sebelum kita membuat laporan hasil pengamatan, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ingat kembali arti ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas yang terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu biasa terletak di awal atau di akhir paragraf. Lalu informasi penting itu adalah pesan yang kita dapatkan dari teks atau paragraf. Sekarang kita lanjut ke paragraf 2. Silakan dibaca anak-anak Miss. Ide pokoknya adalah batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Jadi, ide pokoknya terdapat pada akhir paragraf, yaitu ini, batang singkong dapat ditanam kembali. Kenapa nggak di awal, Miss? Coba kita baca di awal paragrafnya. Dedi pun meminta ayah untuk menemani ke kebun singkong di belakang rumah. Apakah ini yang menjadi masalah pokok dan gagasan utamanya? Tentu tidak. Maka ide pokoknya terdapat. Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan hasil pengamatan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam sebuah teks laporan biasanya lebih dari satu. Ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok juga dapat dijadikan kerangka teks laporan.
Cara untuk menentukan ide pokok dalam paragraf adalah sebagai berikut. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita harus membaca teks laporan dengan seksama. Lalu yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, silahkan digarisi dan diberi tanda agar kalian bisa tahu yang mana yang menjadi ide pokoknya. Lalu yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kita menemukan ide pokok pada paragraf, tulis ulang dalam bentuk diagram seperti contoh 1 untuk mempermudah. Silahkan lihat, nah seperti ini diagramnya. Yang di tengah itu judul teks laporan. Lalu di atas ada ide pokok paragraf 1, di samping ada ide pokok paragraf 2, lalu di bawah ada ide pokok paragraf 3, dan yang terakhir ada ide pokok paragraf 4. Gimana kalau hanya ada 3 paragraf? Nah, kalian bisa buat sama, berarti kanan kiri bawah. Atau gimana kalau cuma 2? Kalian bisa merombaknya masing-masing menjadi lebih cantik dan lebih kreatif lagi. Kita lanjut di pembelajaran 4 tentang simpulan teks laporan. Selain ide pokok, terdapat pula simpulan dalam sebuah teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat simpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan, jangan dipotong-potong atau jangan dilangkah-langkahin. Lalu yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat pada teks. Selanjutnya, hubungkan semua informasi yang didapat dan rangkailah menjadi sebuah pernyataan akhir. Contoh, bacalah teks berikut. Silahkan dibaca ya. Nah, kesimpulan pada paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai tanaman alternatif, tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Jadi simpulan itu bisa dijadikan dalam satu paragraf dan disesuaikan dengan bahasa yang kalian pahami. Yang terakhir, pembelajaran 6 tentang ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Ini artinya gabungan semuanya ya. Teks laporan hasil pengamatan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi tersebut dapat kita ketahui setelah kita membaca secara keseluruhan dan dengan seksama. Struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah yang pertama, informasi umum, yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga, simpulan. Yang terakhir, simpulan ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak Miss? Semoga kalian semua sudah paham ya. Baik anak-anak Miss, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.